Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pengajian khusus ini dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, sekaligus rahmat bagi semesta alam. Dan semoga kita umatnya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nantinya. Amin. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para asatizah, para santri dan santriwati, para keluarga besar Pondok Pesantren Asadiyah, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas, para pembina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, Ahad tanggal 16 November tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah. Kita akan kembali mendengarkan dan menyimak dengan seksama kajian teosofi Al-Quran dari Andri Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dalam episode ke-8 dengan topik masih dalam topik substansi ta'awuz. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebelum kita mempersilahkan kepada Andre Guruta, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan ringkasan pengajian kita pada pekan yang lalu. Bahwa pada pengajian kita pekan lalu itu masih berbicara tentang substansi ta'awuz, khususnya menyangkut masalah hakikat mohon perlindungan. Kita berulang kali dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terjadi dengan baik manakala terjadi pemahaman mendalam tentang siapa diri kita sesungguhnya. Dan setelah itu kita perlu juga memahami siapa Allah Subhanahu wa taala, di mana kesanalah ataukah tempat kita akan memohon perlindungan, dan apa-apa yang harus diamalkan atau bagaimana caranya saat kita sedang memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ketiga hal ini sinkron, maka kerinduan kepadanya menjadi salah satu upaya ta'awuz kita. Andre Guruta di dalam penjelasannya juga memberikan gambaran bahwa di dalam Taoisme dikenal ada dua macam Tao. Ada yang tak bisa dinamai, yang dalam istilah secret of the secret, dan juga ada Tao yang bisa dinamai. Yang mana Tao yang bisa dinamai ini mempunyai dua kualitas nama, yaitu pertama Yan dan yang kedua Yin. Yan melambangkan kualitas kualitas feminis Tao tersebut. Nah, dalam Islam, konsep tersebut mengingatkan kita kepada konsep ahadiyah dan wahadiyah. Dalam konsep kosmologi Islam yang dapat dihubungkan dengan kualitas jalaliyah dan yin dihubungkan dengan kualitas jamaliyah dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu sifat-sifat Allah. Jika kita mengatakan jalaliyah, itu menunjukkan kepada sifat-sifat maskulin Allah. Contohnya keperkasaan, kekuatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Sementara Asmaul Husna yang masuk kategori jamaliyah atau sifat-sifat feminim Allah, sebagai contoh, sifat kelembutan Allah, sifat kasih dan sayang Allah, dan lain sebagainya. Dua kualitas ini menuntut adanya keseimbangan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan dari sinilah menurut Andre Guruta, hubungan erat antara kosmologi Islam dengan kosmologi Cina. Andre Guruta mengingatkan kepada kita semua murid-muridnya untuk menekankan sekaligus mengingatkan bahwa dalam mencari Tuhan, tidak mengapa kita memanfaatkan cara agama lain.
yang diibaratkan sebagai mata bor. Nah, sehingga beliau mengatakan, pinjam alatnya, tapi bukan agamanya. Pesan Angger Gurta kepada kita semua, genggamlah agama, dalam hal ini agama Islam, yaitu semua tidak para murid-murid beliau berada. Hadirin rahimakumullah, para asatisah, para santri-santriwati yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah pada saat ini Andre Guruta sudah bergabung. Mari kita sama beliau, sapa bersama beliau. Assalamualaikum. Tabib pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Andre Guruta sekarang berada di dalam negeri atau di luar negeri? Ya, saya masih di Jakarta. Oh, ya, alhamdulillah. Semoga Andre Guruta senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan memiliki kesempatan untuk membina kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita menyimak materi Andre Guruta, disarankan untuk senantiasa menyiapkan buku catatan serta senantiasa menjaga kesucian diri lahir dan batin seraya. Mari kita memanjatkan doa. Allahumma ftah lana alam tah alaina hikmatak wansyur alaina min khasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas diri kami hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas diri kami hasanah-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi sidna ilman warsukna fahman waja'alna minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah diri kami, kapasitas kami untuk menampung samudra ilmu yang luas itu. Dan berikanlah kepada kami rizki akan pemahaman. Dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Allahumma amin. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita mendengarkan penuturan hikmah dari Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, dan kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال أيضا: ادعوني أستجب لكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأسبائنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, para santri dan rekan-rekan semuanya yang sama-sama dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka pertemuan ini dengan bersama-sama mengungkapkan concentration dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rahasianya sehingga Allah Subhanahu wa taala membocorkan rahasia-rahasia sirrul asrarnya bagi kita semuanya pada sebuah hari yang sangat berkah ini. Ala hadihin niyah
ولا كل نتيجة ولا كل نتيجة صالح ولا حضرة المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman yang saya muliakan dan juga anakku yang dicintai dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita terdahulu, ya, masih sesungguhnya bersifat pengantar di dalam memahami rahasia ta'awuz. Betapa pentingnya kita berta'awuz, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada 4 substansi, 5 substansinya. Al-isti'adzah, hakikat memohon perlindungan. Jadi kita perlu tahu diri kita itu siapa, siapa yang memohon, siapa yang dimohon, untuk apa permohonan, dan tujuan hakikat daripada permohonan itu apa. Nah, cara berpikir sistematis dan mendetail seperti ini, inilah cara berpikirnya para ulama, ya. Tidak generik, tidak compang-camping, ya, tetapi seluruh aspek, seluruh segi di dalam. Ya, coba kita lihat misalnya substansi tasawuf, kita tidak pernah diajarkan beginilah caranya orang memahami konsep isti'azah atau tasawuf atau isti'azah atau permohonan perlindungan. Kita nggak tahu apa hakikat permohonan perlindungan itu. Kita sudah terbiasa template-nya. Apa template itu? Template itu sudah ada standar baku, pokoknya berdoa sudah selesai. Padahal teman-teman, eh, hakikat berdoa itu harus kita pahami, ya. Karena kita harus membedakan diri kita sebagai seorang santri dan seorang yang bukan santri. Ya, saya ingin contohkan pada pertemuan ini. Kita sering membaca ayat ini, surah Al-Ghafir, ayat 60. Da'uni astajib lakum. Ya. Dan eh, di sini ada, saya potong dulu ayatnya. Ini kita ambil intinya dulu, ya. Da'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan kuperkenankan kepada anak-anakku semua di dalam ilmu balaghah. Komunikasi verbal itu ada 3 macam. Kalau sebuah tuntutan atau khitab, kata yaktubu khitabun, khitab itu. Apa yang dimaksud khitab, anak-anakku semua, dalam ilmu balaghah kan kita pahami, khitab itu adalah sebuah tuntutan. Kalau tuntutan itu dari atas ke bawah, namanya apa, anak-anakku semua, ya, para santri? Kalau khitab sebuah tuntutan, tuntutan berupa perintah atau larangan. Jika perintah dan larangan itu datangnya dari atas ke bawah, maka itu disebut amr, ya, atau nahi. Tapi jika perintah atau larangan
dari bawah ke atas, atau khitab itu dari bawah ke atas. Itu disebut dengan apa? Doa. Kalau khitab perintah dan larangan itu muncul ke samping, dari samping, misalnya saudara atau teman kelas, tidak ada structure, tidak ada struktur, maka itu disebut apa? Iltimas. Jadi kalau perintah larangan dari atas ke bawah, doa. Dan kalau perintah atau permohonan tuntutan dari bawah ke atas, itu namanya doa. Kalau ke samping, itu namanya iltimas. Nah, sikap batin kita sebagai seorang ya pendoa tentu akhlaknya bagus. Akhlaknya harus santun. Kitalah yang hamba, Allah yang Tuhan. Jangan sampai nanti sikap baik mulut maupun gerak badan maupun jiwa, perasaan kita itu sebagai pemohon tetapi memfungsikan diri sebagai amir. Amir itu orang yang memberikan khitab, orang yang memberikan perintah larangan. Nah, gaya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Ada 8 itu struktur komunikasi dalam Quran. Ada qaulan karima wa kullahuma qaulan karima, misalnya dari anak kepada orang tua tentu harus menggunakan qaulan karima. Ada seorang peneliti yang harus mengungkapkan data-datanya secara valid, tidak boleh manipulasi angka-angka, nggak boleh survei bayaran ya, karena hanya ingin memenangkan suatu partai, maka dia memanipulasi angka-angka dalam masyarakat, maka itu dicelah, dicegah, dan tidak boleh dalam Al-Quran. Wa qul lahum qawlan sadida, ungkapkanlah dengan bahasa yang valid, validitinya yang harus ditekankan. Jangan ada manipulasi data. Qawlan sadida. Kalau komunikasi kita itu kepada anak-anak yatim, anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian bersama, kemudian juga ada kelompok-kelompok mustadafin, wa qul lahum qawlan ma'rufa. Komunikasilah mereka itu dengan bahasa yang penuh kearifan. Ya, ada orang yang sakit, jangan ditakut-takuti. Oh, kalau begini memang tidak ada yang panjang umurnya nih. Tidak ada yang selamat kalau penyakit begini. Itu bukan qaulan ma'rufa. Tapi kita harus memberikan qaulan ma'rufa, insya Allah Bapak. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sebabnya. Likulli da'in dawa. Segala penyakit itu pasti ada obatnya. Dan tidak ada kejadian yang terjadi selain izin Allah. Ya, ada kun fayakun, Allah bisa terjadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Kita tidak boleh memberikan statement yang membuat pasien itu frustrasi. Wa qul lahum qawlan ma'rufa. Tentu menggunakan bahasa kaum kita, bilisani qaumi. Nah, wa qul lahum qawlan baligha, bahasa yang nyambung. Bahasa ya, ketemu dengan anak muda menggunakan bahasa anak muda. Ketemu dengan para pensiunan menggunakan bahasa husnul khatimahnya para pensiunan. Itu qaulan baligha. Ada qaulan layyinan. Ya, itu akhlak bertutur kata, akhlak berkomunikasi, akhlak bermedia sosial. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran, subhanallah. Nah, jangan sampai nanti kita sebagai hamba memohon kepada Allah tapi menggunakan bahasa amr, ya, bahasa perintah. Ya Allah, siapkanlah makanan di atas meja makan saya. Ya Allah, aku haus, mohon disiapkan air di kamar saya.
ya itu bukan doa, itu amr. Walaupun masih kata-katanya mohon di situ. Ya. Allah itu Tuhan, kita itu hamba, pengabdi kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, jangan sampai kita tidak sadar berdoa tetapi menjadikan Tuhannya itu sebagai pembantu. Ya, maka itu ilmu balaghah itu sangat penting, bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi balaghah kita pun juga kepada Allah pun juga harus kuat. Ya, kembali lagi masih uh, isti'azah ini. Ada ayat Ud'uni astajib lakum. Ada orang, dan ini adalah orang awam. Kalau saya bertanya kepada para santri, sesungguhnya yang paling penting kalau kita berdoa itu, apakah pengabulan doanya atau perbuatan doanya? Saya ulangi anak-anakku semuanya ya. Silahkan berpikir pagi-pagi ini. La dina liman la aqlah. Tidak ada agama tanpa berpikir ya kan. Saya mohon betul anak-anakku di pondok kelas ya. Belajarlah agama dengan logik, bukan dengan mistik. Ya, ada tempatnya mistikal, ada tempatnya rasional. Menurut Ananda semua para santri, tujuan kita berdoa apa? Apakah supaya doa kita diijabah, dikabulkan Allah? Misalnya kita mau lulus nih, besok aku ujian, maka aku harus doa, sholat tahajud, segala macam. Apakah tujuan kita berdoa? Yang paling utama, apakah untuk memperoleh pengabulan doa atau perbuatan berdoanya itu sendiri? Dengan kata lain, lebih penting mana menurut anak-anakku semua? Mana lebih penting, berdoa atau pengabulan doa kita? Berdoa terus berkali-kali, tapi tidak dijawab oleh Allah. Atau sekali berdoa, tetapi langsung diterima doa kita oleh Allah. Kira-kira menurut anak-anakku semua, mana yang paling baik? Dua-duanya baik ya kan, berdoa dan pengabulan doa. Ya, pondok pesantren As'adiyah, jawabannya apa? Berdoa atau pengabulan doa? Berdoa. Berdoa tanpa pengabulan doa lebih penting mana? Atau pengabulan doa tidak banyak berdoa? Berdoa. Berdoa. Alasannya apa, Nak? Nah, yuk. Perintah berdoanya, Bung. Karena berdoa merupakan ibadah, Pung. Bagus. Itu jawaban santri. Kalau jawabannya pedagang, lain jawabannya santri. Yang paling penting ya pengabulan doanya. Langsung ada hasilnya, bisa dirasakan. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Berdoa setiap malam tapi nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Tapi doanya para pedagang, ya Allah doakan aku. Udah 3 kali berdoa enggak, udahlah nggak usah berdoa. Berarti memang ini bukan jodoh saya, bukan takdir saya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada anak-anakku semua, bahwa ada dua sikap terhadap doa. Ada orang berdoa menekankan aspek doanya.
Seperti jawabannya tadi. Ud'uni astajib lakum. Penekanannya kepada kosakata yang pertama. Ya, premis minornya. Jadi premis pertama ud'uni, keduanya astajib lakum, saya aku akan kabulkan doanya. Bagi para santri, jawaban yang paling tepat seperti tadi. Cuma penjelasannya seperti apa? Ya, kan ada hadis Nabi kan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Apa artinya itu? Doa ialah Doa adalah mukh. Apa artinya mukhun? Mukh, otak. otakku. otaknya. Mukhun itu intinya. Ya, the substance of pray itu adalah itulah intinya doa itu adalah intinya ibadah itu adalah doa. Maka itu as-salah عند اللغة العربية يعني بمعنى الدعاء. Ya. Jadi as-salah bima'na ad-du'a inda haqiqatul lughawi. Wa inda haqiqatul syar'i beda nanti itu. Ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau inda haqiqatul urfi, kata salat pada waktu itu ibadah yang dilakukan di hadapan berhala Lata, Uzza, dan Manat. Sama-sama bahasa Indonesianya sembahyang, tapi sembahyangnya kita di pondok pesantren itu adalah indah hakikatus syar'i, tapi sembahyangnya orang Hindu Bali ialah membawa sesajen di depan dewa sambil bongkok-bongkok begini. Itu sembahyang. Sembahyang. Menyembah dewa yang. Sang Yang Sri, Padi, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kosakata bahasa Indonesia yang paling bagus itu ialah sholat. Bahasa Indonesia kan saja sholat itu. Tidak usah diterjemahkan sembahyang. Karena kalau kata sembahyang dalam tradisi Jawa, sebelum Islam datang itu sudah ada kosakata sembahyang itu. Menyembah dewa, khususnya Sang Yang Sri. Sang Yang Sri itu dewa padi. Karena bukan padi, kalau bukan padi kita mati semuanya. Karena kita hidup dengan gabah atau padi itu. Nah, ad'uni, berdoalah. Itu perintahnya Allah. Ya. Jadi ud'uni, berdoalah. Nah, jadi kalau kita berdoa, itu ada proses tarakki. Ya. Tarakki itu artinya apa? Mi'raj. Perjalanan spiritual naik ke atas. Kan kita memohon ke atas kepada Allah. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita salat itu mendaki kita ke atas. Dan intinya salat itu doa. Dan kalau kita berdoa otomatis kita naik ke atas. Iya. Berdoa berarti kita naik ke atas. Mendekati Tuhan. Sampai menjumpai Tuhan. Bagi para sufi, para wali, para santri yang sejati, perbuatan doa, berdoa itu, ya, isti'azah itu adalah puncak ibadah. Jadi ketika kita berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tujuannya bukan yang paling utama memohon perlindungan dari setan, tetapi tujuannya untuk dekat dengan Allah. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Naiknya kita ke atas menjumpai Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan dan Tuhan nanti itu menyelamatkan kita dari godaan syaitan, itu nomor 2. Nomor 1 yang paling urgent, the most urgent itu ialah kita naik menjumpai Tuhan. Bagi orang awam, yang paling penting adalah astajib lakum. Premis keduanya, niscaya kami akan kabulkan. Berdoa terus minta jodoh, di kepalanya hanya jodoh. Kenapa aku nggak dapat jodoh? Berdoa dapat pekerjaan, di pikirannya itu pekerjaan, dapat uang. Tuhannya hilang. Ya. Berdoa untuk sehat, di kepalanya itu sehat, bisa main bola lagi, kemudian bisa kemana-mana lagi. Tapi kalau kita tekankan yang pertama, uda'uni, berdoalah. Ya Allah, aku berdoa karena Engkau meminta kami berdoa. Aku berdoa karena Engkau menyuruh kami berdoa. Saksikanlah, inilah hamba-Mu yang berdoa untukmu. Aku berdoa tidak untuk dikabulkan, tetapi aku berdoa karena ingin lebih dekat denganmu. Aku ingin menjumpai dirimu. Itulah yang dilakukan oleh para santri. Berdoa dalam arti mendaki menjumpai Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kita memperoleh pengabulan doa. Tetapi tentu, ya, mana yang kita pilih? Kita mendekati Tuhan dalam bentuk berdoa, ya. Dan yang kedua, tidak terlalu penting doanya, yang penting pengabulan doanya. Dan ada yang ketiga, di samping menjumpai Tuhan, juga dapat oleh-oleh dari Allah dalam bentuk pengabulan doa. Mana yang Ananda pilih di sini? Yang ketiga, Yang ketiga, yang ketiga. berarti masih mengharapkan sesuatu selain dirinya sendiri. Nah, begini, itu belum murni sebagai seorang santri. Doa seorang santri istiqamah hanya yang pertama. Karena kalau kita masih mengharapkan pembalasan atau pengabulan doa dari Allah, masih ada unsur keraguan terhadap Allah, tidak memberikan yang terbaik seperti yang aku minta. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, lantas kita pasrah seperti apapun yang Engkau akan berikan kepadaku, itulah yang minggu lalu kita sebut kualitas doa yang ketiga. Ingat, ada 3 macam doa kan? Ad-du'a'u bil-lisanil maqal. Ayo, santri Alilas hafal nih. Yang kedua, ad-du'a'u bil-lisanil hal. Dan yang ketiga, ad-du'a'u bil-lisanil isti'adad. Saya kira minggu lalu saya sudah pernah bahas. Nah, ini dia. Ya. Ad-du'a'u bil-lisanil hal afsahu min ad-du'a bil-lisanil hal, bil-lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk apa ya istilahnya, keinginan yang amat sangat kuat, itu lebih kuat daripada komat kamitnya mulut berdoa. Jadi panjang doanya, tapi hanya di mulutnya, hatinya tidak bekerja. Hatinya ke mall, pikirannya ke mall, mulutnya panjang. Amin, amin kepada para pendoa, para imam yang berdoa, pemimpin doa. Tetapi pikirannya di kampung, orang tuanya, dan seterusnya. Itu ad-du'a'u bilisanil maqal.
Tapi kalau ad-du'a bilisanil hal, hatinya yang berdoa kepada Allah, itulah yang melejit ke langit. Maka itu disebutkan ad-du'a bilisanil hal afsahu minad du'a bilisanil maqal. Ya, doa yang dipanjatkan dengan kekuatan batin itu lebih ampuh daripada doa yang dipanjatkan dalam bentuk kata-kata. Tetapi di atas masih ada. Ad-du'a bilisanil isti'adad afsahu minad du'a bilisanil hal. Nah, doa yang dipanjatkan dengan penuh kesediaan menerima apapun yang ada yang datangnya dari Allah, apakah itu pengabulan doa, apakah itu penolakan doa, ataukah diterima sedikit atau diterima 75%, pokoknya reda kita menerima apapun dari Allah. Itulah yang paling tinggi nilainya doa itu. Nah, tadi Ananda ya minta yang ketiga. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga supaya doanya itu dikabulkan supaya lulus dalam ujian. Itu pakai akal. Nah, kalau kita pakai akal, ad-du'a bilisanil isti'dad itu nggak jalan. Ini rahasianya. Kita masih mendikte Allah, ini yang terbaik menurut aku ya Allah, lulus dalam ujian. Ya. Setelah berdoa, ya Allah, bantulah jawab soal supaya nanti bisa lulus dalam ujian. Merasa bangga karena dia sholat tengah malam, khusyuk di hadapan Allah. Dan dia juga lebih bersyukur lagi karena memang betul-betul mudah. Ujiannya besoknya itu lancar dikerjakan. Dan cepat-cepat meninggalkan pondok pesantren Asadiyah. Pergi kemana? Wah, lulus dia di Unhas, lulus di ITB. Ya. Sementara temannya ya Allah, bantulah aku untuk lulus dalam ujian. Dia tidak mendikte, dia tidak menunggu aku lulus benar atau enggak. Aku berdoa karena Engkau memerintahkan aku untuk berdoa kepadamu ya Allah. Apakah aku lulus atau enggak lulus, atau seperti apapun yang Engkau berikan nanti setelah aku berdoa, itu urusan lain. Itu terserah Engkau ya Allah. Yang aku mohon, yang aku inginkan saat ini, aku mendekatkan diriku kepadamu. Nah, ternyata satu diterima doanya, satu yang ditolak doanya. Yang diterima doanya cepat meninggalkan Asadiyah, cepat meninggalkan Al-Ikhlas, masuk ke ITB, bahkan ke Amerika. Sampai di Amerika, kayak kuda liar. Tadinya di pondok bangunnya jam sekian, tapi sampai ke Mesir, kerjanya tidur pagi. Saya kumpulkan anak-anak kita di sana. Asadiyah Al-Ikhlas. Saya melihat tanda-tanda yang kurang bagus ya, anak-anak kita di Mesir nih. Beberapa asrama yang saya kunjungi, jam 8, jam 7 pagi, masih tidur. Mana ada jam 7 pagi tidur di pondok pesantren? Penuh dengan pekerjaan. Tapi begitu sampai ke Al-Azhar, begitu sampai di Mesir, kan di sana kan nggak ada absen, nggak wajib pergi ke kampus kan. Yang penting lulus dalam ujian. Sudah salat subuh tidur, nggak ada yang bangunin. Tidak ada orang tuanya dan tidak ada pembinaannya. Mati lampu kok jam 8, apa aku udah pergi nih? Ternyata buka pintunya ngintip, masih pada ngorok. Ya Allah. Katanya kuliahnya di Al-Azhar. Jam 8 masih pada ngorok. Itu apa temannya kuliah? Kuliah, Pak. Kenapa? Ya, nggak tahu, Pak. Kenapa? Jadi di Al-Azhar itu boleh hadir di kampus, boleh nggak hadir. Yang penting ujiannya lulus, hafal.
perpustakaan. Jadi tidak dikontrol, dosen tidak mengontrol siapa yang tidak datang, siapa yang datang. Saya datang juga ke asrama yang lain, pemandangannya sama. Ya, sedikit-sedikit pergi ke luar negeri, pergi cari uang ke Madinah, Mekah, 1 bulan, 2 bulan di situ, baru kembali. Nggak ada masalah kan. Yang penting bisa ikut ujian, persyaratannya, dan seterusnya. Nah, bukannya tambah pinter, tinggalnya pun juga ya, 12.000 anak Indonesia tinggal di pinggir pagar Al-Azhar. Ya. Ada anak-anak Bugis tinggal di dekat asrama Jawa. Bahasa Jawanya lancar, tapi bahasa Arabnya nggak jalan. Nah, jadi saya mohon betul anak-anakku Asadiyah dan Al-Ikhlas, kalau perlu ngontraknya jangan di tengah-tengah perkampungan Indonesia. 30 ribuan orang Indonesia sekarang mengerumuni Al-Azhar. Tenggelam semua negara lain. Akhirnya, ya istilahnya teman-teman, sudah 6 tahun tinggal di Mesir, ya disuruh pesan pisahat bahasa Arab, dia nggak bisa. Ya, ada juga yang hebat, pokoknya dia di mana ada halakah, di situ dia datang, hafal Quran cepat. Nah, tergantung. Nah, saya mohon anak-anakku nanti kalau keluar negeri, terutama di Mesir ini, hati-hati. Di situ nggak ada tata tertib seperti di pesantren kita kan. Ada yang membangunkan. Mau-maunya datang ke kampus atau pakaiannya pun juga bahkan gondrong. Beberapa anak Asadiyah Al-Ikhlas itu rambutnya gondrong. Kalau di pondok pesantren mana ada yang gondrong seperti itu. Nggak ada yang negur. Nggak ada yang gunting rambut. Ada yang kukunya panjang. Masya Allah. Nggak ada yang gunting kukunya di situ itu. Jadi begitu lepas dari tata tertib pondok pesantren, wah menikmati kebebasan di Al-Azhar di Mesir. Nah, jadi ada jadi guide turis di sana kan banyak objek-objek wisata. Kapan Anda belajarnya? Setiap hari cari turis, dapat uang memang. Nah, jadi saya memberikan pengarahan kepada alumni-alumni kita di sana harus meninggalkan tradisi yang buruk. Menurut saya itu nggak bagus. Percuma keluar negeri, ya, tetapi malah justru tidak belajar. Ya. Lebih ketika meninggalkan Asadiyah hafalannya sudah 20. Sudah berapa hafalannya, Nak? Sudah selesai? Belum 25. Malah justru hafalannya dia sudah hilang. Nah, itu perlu diberikan kontrol. Maka itu saya minta supaya alumni Asadiyah kita kasih biaya untuk kemarin kita minta supaya beli apa namanya supaya nyewa sekretariat supaya nanti ada wadah mempertemukan, memberi motivasi mereka. Anak-anak Ikhlas kita pun juga sewakan rumah di situ supaya ada pusat kreasi, kreativitas, kesenian dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan hal ini dengan doa tadi ya, anak-anakku semua. Udah uni, ya, mana yang dipilih? Wah, saya berhasil doanya ini. Saya dekat dengan Allah, nangis di sajadah tengah malam. Besok mudah dan cepat saya meninggalkan Asadiyah. Pergi ke Al-Azhar, pergi ke Amerika. Tapi di sana salatnya terlambat. Sementara temannya yang tidak lulus, 1 tahun baru lulus. Tapi ada hikmahnya, tembus hafalannya 30 juz. Kemudian
tafsir Jalalainnya khatam betul. Kemudian bahasa Arabnya betul sempurna. Nah, baru lulus dalam ujiannya. Begitu sampai ke Al-Azhar, udah ilmu alatnya kuat, hafalannya pun juga tembus 30 juz. Jadi tinggal ngisi ember supaya penuh. Nah, kenapa? Karena pertama dia dekat dengan Tuhan. Ya Allah, ini yang terbaik bagiku tidak lulus tahun ini. Jangan bangga kalau doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semua. Jangan bangga kalau doanya dikabulkan Allah. Tapi juga jangan bersedih kalau doanya tidak diijabah Allah. Karena Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Contoh tadi, terlalu cepat meninggalkan asa dia. Saking pintarnya terlalu cepat. Sehingga tidak meresap. Iya. At-ta'limul muta'allimnya tuh. Begitu sampai ke Amerika, nggak ada bedanya tuh dengan mahasiswa-mahasiswa non pesantren. Ya, kehidupannya bebas. Ya, bahkan juga pakai jeans. Ya, nggak pernah pakai baju koko seperti di pondok. Apalagi peci, gondrong malah. Tapi 2 tahun baru lulus masuk ke Al-Azhar. Wah, dia menjadi bintang. Ada juga anak-anak kita dari asal dari sana itu sangat terkenal. Disegani betul. Bahasa Arabnya sangat bagus. Hafalannya juga sangat lancar. Dapat pengakuan itu saya diberitahu oleh Rektor Al-Azhar. Anak Indonesia itu banyak yang hebat-hebat. Dalam hati saya juga, kalau ada orang pintarnya Indonesia 7-10 orang, itu rugi. 30.000 orang Indonesia di Al-Azhar. Harusnya ya 90% mahasiswa Indonesia seperti itu. Ini cuma 0,5%. Yang lainnya kemana? Ya, ada yang ke Eropa, ada yang ke Lebanon, ada yang ke Turki dan seterusnya. Enak betul. Emang gampang cari uang di luar negeri, gampang banget. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya merasakan. Kalau kita cari uang, gampang banget. Apalagi di Amerika. Saya kerja di kantor pos, ya, kerja di mana-mana lah. Pernah guru ngaji, tapi dapat. Saya pilih yang tidak mengganggu pelajaran saya. Ya, kalau kita guru ngaji di KBRI, cuma 1 jam, ngajarin orang-orang KBRI di situ, ya. Ngajarin anak-anaknya. Habis itu kita belajar ke perpustakaan. Dan betul-betul saya nginap di perpustakaan. Ya, kalau saya cerita ke anak-anak saya, ini loh, kita bisa minta izin ke perpustakaan untuk nginap. Ya, habis rumah saya jauh. Kalau pulang harus naik. Ya, jauhnya sih tidak terlalu jauh ya. Cuma orang Amerika menganggap itu jauh. Kalau kita sewa rumah di luar negeri, dalam kota itu $1.000 per bulan. Tapi kalau kita ke keluar kota, misalnya countryside itu pinggiran kota, itu bisa hanya $500. Tapi 2 kali naik, apa namanya, pindah train kita 2 kali. Ya nggak apa-apa, setengah jam habis waktu kita. Tapi dapat menghemat $500 per bulan dan di samping itu juga tahu budayanya Amerika, tahu bahasa Inggris yang lebih apa namanya ya, vocab unik di kampung-kampung itu. Jadi lain. Kembali lagi anak-anakku semua. Uda'uni, santri yang seharusnya menjadi santri sejati itu jangan memilih alternatif pertama pengabulannya. Juga tidak memilih kedekatan dirinya dengan Allah dan juga pengabulan doanya mengekor di situ menjadi salah satu tujuan penting.
Tetapi ad-du'a'u bilisanil isti'adad, ini yang kita harapkan. Ya Allah, seperti apapun yang Engkau akan berikan, I don't care. I don't care itu artinya aku nggak peduli. Yang penting aku berdoa. Aku dekat padamu pada saat aku berdoa. Apakah engkau mengijabah doaku atau tidak, itu engkau lah yang lebih baik. Kalau diijabah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak diijabah, alhamdulillah juga. Karena yang paling penting bagiku adalah menjumpai dirimu. Karena begini anak-anakku semua, implikasinya ya. Kira-kira pendapatnya anak-anakku semua, ada seorang ibu cuci piring di wastafelnya itu kan, cuci piring. Ada anaknya masih merangkak-rangkak, makalolok. Kan? Melihat anak mamanya tuh cuci piring gelas, giliran mencuci pisau yang tajam mengkilap itu, anaknya tuh minta pisau itu untuk dijadikan mainan. Minta pisau itu. Tapi ibunya masih tetap nyanyi dangdut sambil cuci piring. Anaknya sampai keringatan nangis minta pisau itu. Ya. Apakah ini artinya ibu tidak sayang bayinya karena menangis minta pisaunya itu, tapi ibunya santai aja tuh nggak dikasih pisaunya? Apakah tidak digubrisnya permintaan seorang bayi itu pertanda ibunya tidak sayang anak? Atau karena sayangnya terhadap bayinya, ini jangan anak, kalau kamu kasih pisau ini, kamu robek perutmu, kamu robek mulutmu nanti. Anak kecil seperti itu kan langsung mau ditelan aja. Pisau tajam itu nanti dimasukkan di bibirnya akan robek, ya kan? Nah, ibu yang mencintai anaknya, apakah memberikan pisau tajam itu sesuai permintaan anaknya, atau tidak memberi pisau itu kepada anak? Mana yang tanda sayang di sini? Memberi pisau kepada anak kecilnya, atau tidak memberi pisau terhadap anak kecil? Santri gimana? Tidak memberi, Bung. Ya, Tidak memberi pisau, Bung. tidak memberi. Nah, Allah juga seperti itu, anak-anakku semua. Kalau sudah berdoa berkali-kali, tidak dikabulkan Allah. Berarti Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Ini kamu nggak cocok. Kalau aku penuhi permintaanmu ini, kamu nanti akan menghancurkan dirimu. Ya. Kamu itu masih santri. Masa berdoa minta mobil, beri kemudahan aku mobil. Akhirnya pelajarannya nggak konsentrasi, jualan tuh. Ya, judi online mungkin dapat menang, tetapi begitu dapat mobilnya nggak pernah datang ke kelas, pergi terus, atau mobil motor lah, begitu dapat motor paling sering absen, akhirnya nggak lulus, akhirnya ketinggalan kereta dari teman-temannya sendiri. Seperti ibu yang memberikan pisau terhadap anaknya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu jangan didikte, ya Allah aku minta diluluskan. Tapi kok nggak lulus ya? Berarti Tuhan ini diskriminatif nih. Teman-temanku nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah puasa Senin Kamis, lulus. Boleh jadi pengabulan doa kita itu berarti penolakan diri kita oleh Allah. Perhatikan pernyataan saya ini Anda. Boleh jadi pengabulan doa kita berarti penolakan diri kita oleh Allah. Dan boleh jadi ya, penolakan doa kita berarti penerimaan diri kita oleh Allah. Mana yang Anda pilih? Pengabulan doa kita, ambil nih. Masa sejak kemarin sudah seminggu berdoa ini terus minta jodoh, jodoh apa. Ini ambil ini jodoh yang kamu minta.
Jadi kita nggak jadi naik ke langit menjumpainya. Begitu dapat jodohnya itu 3 bulan babak belur, hidungnya bengkok. Kenapa? KDRT. Makan tuh jodoh tuh. Pemudanya sih tampan, anak pejabat, ya. Tapi calon orang miskin. Nah, ada lagi santri, orang miskin tapi calon orang kaya. Nah, saya ingin tanya lagi anak-anakku semua ini. Mana yang terbaik menjadi jodohnya? Orang miskin tapi calon orang kaya, atau orang kaya tapi calon orang miskin? Contohnya, Orang miskin calon orang kaya. iya, ada anak pejabat. Wah, bapaknya tuh udah pejabat lama. Sebentar lagi pensiun. Oh, mobilnya banyak. Mobil dinas tapi. Wah, apapun mau dibeli, tinggal minta kepada bawahan bapaknya. Baju baru, sepatu baru, dan sebagainya. Hebat. Pergi ke rumah pacarnya tuh. Wah, hebat ya. Handphonenya paling mahal tuh. Ya, pakai mobil lagi. Ada juga yang berminat terhadap dirinya. Santri. Kemudian santrinya pakai sepeda. Pakai sarung. Ya, dia tahu juga. Dia nggak mau sama saya ini. Tapi dia santri. Tapi bintang pelajar dia. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya oke. Juara di kelasnya. Tapi anak petani. Naik sepedaan. Ya. Ngapain santri kayak gitu? Ini dong pakai handphone. Ini handphonenya jadul. Nah, jadi santri ini orang miskin tapi calon orang kaya. Anak pejabat itu adalah kaya tapi calon miskin. Sekolahnya putus-putus, di mana-mana sekolah DO. Kayaknya nggak tahu sekolahnya di mana. Merokok dan seterusnya. Santri ini bukan main. Dia asisten daripada ustadznya. Hebat ya, wali kelas dan. Nah, jadi kalau orang mata duitan, materialistik, dia pilih anak pejabat karena handphonenya bagus, sepatunya mahal, ya, parfumnya, ini mah pakai sandal jepit, pakai sepeda, ya, nggak ada gayanya, handphonenya jadul, jadi nggak ada yang bisa dilihat. Nah, 1 tahun berikutnya dia terbaik lulusnya. Kemudian 2 tahun, 3 tahun berikutnya S1 cepat selesai cum laude. Ditawar oleh perusahaan. Wah, banyak sekali perusahaan yang nawar. Dia pilih. Nah ini, dia komisaris di tempat yang lain. Dia juga menjadi konsultan di tempat lain. Masya Allah, mejanya, rumahnya berubah total. Ya. Kenapa? Karena pendapatannya per bulan melalui konsultan, melalui komisaris, melalui usaha sendiri. Ya, melalui keterampilan pribadinya sendiri. Dahsyat. Lebih 100 juta gajinya, bahkan 200-an juta per bulan. Sementara anak pejabat tadi itu, bapaknya udah pensiun, nggak ada anak buahnya lagi yang perhatiin. Ya, mulailah dia pakai sepatu bekas. Mulailah dia kumuh. Nah, temannya tadi yang tergila-gila dengan materialistik itu, udah dia tinggalkan. Kamu itu ternyata nggak ada apa-apanya. Melamar di mana-mana nggak ada yang terima. Nggak ada ijazahnya. Santri kumuh tadi sekarang menjadi perlente, mobilnya bagus. Nah, jadi mana yang lebih baik? Ya, miskin tapi calon orang kaya tapi calon orang miskin. Nah, kita harus pinter di sini. Jadi anak-anakku semua, ad-du'a bilisanil isti'adat itu yang paling tinggi. Jadi belajarlah berdoa dengan kualitas doa yang ketiga.
Ad-du'a bilisanil isti'adad afsahu min ad-du'a bilisanil hal. Minimum ad-du'a bilisanil hal afsahu min ad-du'a bilisanil maqal. Itu ya. Ya Allah, aku berdoa karena Engkau memerintahkan aku berdoa. Dan aku menikmati doa ini. Adapun pengabulannya, terserah Engkau. Diterima alhamdulillah, tidak diterima juga alhamdulillah. Terserah Engkau ya Allah. Ya, ya, anak-anakku semua, ini Mbak Nur ya. Nur itu siapa itu ya? Tolong di-unmute ya. Ya. Itu kelihatan siapa yang coret-coret itu namanya ada ya. Operator tolong di Nur siapa itu? Rahmi. Ya mungkin anaknya iseng. Ya, dikeluarkan aja ya. Nur Fahmi ya. Nah, jadi kalau ada yang begini langsung di exit aja ya. Itu pasti ketahuan siapa yang mencoret-coret di monitor. Nah, jadi anak-anakku semua saya kembali ya. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah. Nah, tadi ada pernyataan saya belum dijawab. Begini, penolakan doa kita boleh jadi penerimaan diri kita. Pengabulan doa kita boleh jadi, ya saya ulangi, perhatikan ya. Penerimaan doa kita boleh jadi berarti penolakan diri kita. Ya kan? Saya ulangi, perhatikan. Penerimaan doa kita, artinya doa kita diistijab oleh Allah. Tetapi kitanya yang ditolak untuk berjumpa dengannya. Nih, ambil nih. Masa itu aja diminta terus. Udah, ambil, gak usah ke sini lagi. Jadi asyik dia bermain di lumpur bumi, tidak pernah naik ke langit. Jadi doanya itu tidak berkah. Karena menyibukkan dia bermain di lumpur bumi, tidak pernah naik ke langit lagi. Tapi sebaliknya, boleh jadi penolakan doa kita, boleh jadi itu berarti penerimaan diri kita. Ya. Di doa saya ditolak untuk membeli rumah mewah, untuk beli mobil mewah. Hai kekasihku, bukan ini yang engkau butuhkan. Itu mobil yang seperti itu nggak ada nilainya apa-apa. Coba naik ke langit nih. Etalase yang dipamerkan di langit itu luar biasa nih. Begitu dia berjumpa di wilayah Tuhan di atas, di langit. Ya Allah, jangan kabulkan doaku. Nggak ada artinya apa-apa. Ini yang saya mau di sini nih. Nggak ada duanya di dunia seperti ini. Semua pemandangan langit, ya mobil-mobil mewah langit itu. Masya Allah. Semuanya serba emas. Ya. Jangan terima doa-doaku kemarin. Ya. Aku pikir rumah Pondok Indah Jakarta paling mewah. Ini nggak ada artinya apa-apa. Seperti neraka. Ini yang aku maui. Udahlah. Makanya saya tidak penuhi harapanmu kemarin, doamu kemarin. Hanya karena orang yang tidak pernah naik ke langit, maka dia tergila-gila dengan doanya minta isi bumi. Ingat hadis Nabi, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qabliyah subuh itu lebih mulia nilainya daripada dunia dengan segala isinya. Kekayaan Paris, Amerika itu nggak ada artinya apa-apa. 2 rakaat salat subuh nggak bisa kita mutukarkan itu. Begitu kita sampai dekat dengan Tuhan, etalase pemandangan yang dipamerkan, ya kenyamanan, kemewahan yang ada di langit itu nggak ada duanya di bumi. Nah, orang yang tergila-gila dengan hasil doa, dia asyik bermain mobil di bumi. Pas kecelakaan,
Pas dia mogok, udah jual, menderita lagi, doa lagi, minta lagi, kasih mobil baru. Nah, asyik bermain di bumi. Mobil di langit itu tidak pernah mogok, nggak pernah macet, bisa terbang, bisa macam-macam. Hanya karena orang tidak pernah naik ke langit, maka dia tergila-gila permintaannya isi bumi. Ini yang dimaksud anakku. Ya, boleh jadi penolakan doa kita ditolak, tapi Allah mau menerima kita di langit. Dan sebaliknya, boleh jadi pengabulan doa kita, tetapi kita jangan naik ke langit. Mana yang dipilih? Pengabulan doa yang berakibat kita tidak bisa naik ke langit menjumpai Tuhan, atau pengabulan doa atau penolakan doa tetapi kita yang diminta naik ke atas. Mana yang dipilih? Penolakan doa, Bung. Penolakan doa. Tapi mau nggak berdoa kepada Tuhan? Ya Allah, jangan kabulkan doaku. Ya Allah, aku minta begini tapi jangan dikabulkan. Tidak juga ya, anak-anakku semua. Jadi, yang namanya istiadat itu bersedia untuk diterima doanya, bersedia juga untuk ditolak doanya, tanpa ada perubahan dalam emosi. Kita kan kalau diterima doanya gembira ya pada Tuhan. Memang Tuhan maha baik kok. Tapi begitu ditolak doanya, agak kecewa dikit lah. Walaupun mulutnya, iya ada hikmahnya. Saya ingatkan kepada anakku semua. Seorang santri yang menyabarkan dirinya dengan kata-kata hikmah, ada hikmahnya, itu bukan santri sejati. Ditolak doanya, ada hikmahnya, lalu dia sabar. Orang yang menyabarkan diri karena menunggu hikmah, itu bukan seorang arif sejati. Berarti masih ada pamrihnya. Minta lulus ranking 1, tetapi malah nggak naik kelas. Ya. Oh, pasti ada hikmahnya. Hanya dinasihati gurunya, ada hikmahnya nak. Anda disuruh minta seperti ini. Ya udahlah, sabar ya. Nanti Tuhan akan berikan, ya, motornya hilang, sabar, ada hikmahnya. Pergi cari pengganti. Kok sudah 5 tahun nggak ada penggantinya ya. Kecewa lagi pada Tuhan kan. Tapi kalau kita bersabar tanpa menanti hikmah, kita bersabar karena menerima itu takdir, kita bersabar karena itu adalah pilihan kita, menerima kenyataan itu punya Allah kok. Ya. Mau diapain? Suami meninggal, sudah selesai. Atau istri meninggal, sudah selesai. Jadi jangan ada hikmahnya. Sabar, nanti akan dapat gantinya. Begitu bertahun-tahun nggak dapat gantinya, kecewa kepada Tuhan. Nah, jadi hati-hati anak-anakku semua. Seorang santri sejati melakukan penyebaran diri bukan karena ada hikmah yang ditunggu. Hikmah itu bisa menjadi hijab. Saya ulangi. Hikmah bisa menjadi hijab. Oh sabar, nanti ada hikmahnya. Bukan Tuhan yang diingat, tetapi hikmah yang akan muncul di balik itu yang diingat terus. Berarti bukan mengingat Allah, apa hikmah di balik ini. Seorang yang ditimpa musibah, orang santri ya, dia tidak mencari hikmah apa di balik musibah itu. Dia terima kenyataan apa adanya. Itulah yang disebut dengan ad-du'a bilisanil isti'adat. Rela menerima kenyataan apapun yang Allah berikan setelah ia berikhtiar sedemikian rupa. Nah, jadi dua kata di sini. Seorang santri menekankan aspek yang merah, berdoalah. Tapi seorang pedagang yang paling dipentingkan astajib lakum, pengabulan doanya. Nah, sekarang mari kita ukur diri kita. Apakah kita santri sejati atau setengah santri atau memang bukan santri? Santri sejati itu yang penting berdoa. Hasilnya
apapun siap menerima kenyataan dari Allah. Itu ad-du'a bil isti'dan. Lebih nikmat aku berjumpa dengan Tuhan. Ad-du'a mukhul ibadah kan. Nah kalau kita berjumpa dengan Tuhan, masih ada nggak lebih indah? Surga pun nggak ada artinya kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, anak-anakku semua. Ingat, Rabi'ah al-Adawiyah. Ambil itu surga. Saya tidak butuh surga kok. Yang aku butuhkan sang pencipta surga. Masih perlu surga nggak? Kalau kita dalam genggaman, dalam pelukannya, dalam belayannya, sang pencipta surga. Ambil surga itu. Ya Allah, kalau aku beribadah karena ingin surga, jangan masukkan ke dalam surga. Kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Aku beribadah kepadamu karena I love you, my God. Aku mencintaimu, ya Allah. Itu istiqdat banget. Ditimpa musibah, alhamdulillah. Ya, ini surat cinta dari Allah. Bukankah kita lebih dekat kepada Allah pada saat kita ditimpa musibah daripada kita diuji kemewahan? Ya, anak-anakku semua saya ingin bertanya nih. Siapa nama yang paling pertama kita panggil pada saat kita kena musibah? Siapa nama yang paling cepat kita panggil kalau kita kena musibah, kecelakaan atau sakit? Nama siapa yang paling pertama kita panggil? Ibu. Hah? Allah. 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 Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Allah. Yo, Allah. Tapi kalau kita naik kelas ranking 1 lagi, nanti kalau kita proyeknya, tendernya menang, nanti kalau terpilih anggota DPR, bupati, gubernur, wapres, presiden, biasanya yang ditraktir pertama itu bukan ibunya, bukan istrinya, orang lain tuh. Mabuk dia. Jadi kalau kita diuji musibah, yang paling dekat dengan kita itu adalah Allah. Tapi kalau kita diuji kemewahan, yang paling dekat mengerumuni kita itu adalah iblis. Jadi pada hakikatnya, apakah musibah itu harus dibenci? Dan apakah kenikmatan kemewahan itu harus membuat kita tergila-gila? Nah, inilah anak-anakku semua. Perlu ada aksioma dalam hati di sini. Rumus. Bahwa musibah itu jangan diratapi. Bersahabatlah dengan musibah. Kekecewaan itu jangan ditangisi. Bersahabatlah dengan kekecewaan. Kecewa itu indah. Kecewa itu nikmat. Kenapa? Bisa mengantarkan kita untuk sujud lebih lama di atas sajadah. Musibah itu asyik. Kenapa? Bisa membuat kita lebih bermesraan dengan Tuhan kita. Tapi kalau kemewahan, nggak ada waktu bersujud. Sholatnya pun juga to the point. Inna atayna qul huwallah. Mobil mewahnya menanti. Meeting rapat di mana-mana. Jadi pada hakikatnya, kalau kita berangkat dari hadis Nabi, al-ghina ghinan nafs, puncak kekayaan itu adalah kekayaan batin. Jangan-jangan musibah itu lebih nikmat daripada kenikmatan itu sendiri. Makanya itu Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Kekuatan seorang yang beriman itu ketika ia tidak mampu membedakan antara kenikmatan dengan penderitaan. Diuji kenikmatan, takut dia. Ya Allah, jangan-jangan ini hijab baru buat aku. Selama ini aku dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan jabatan baru ini nanti aku akan kehilangan sholat duha, sholat tahajud, sholat qabliyah ba'diyah. Ya. Tapi begitu diuji penderitaan, terima kasih ya Allah. Aku kok merasakan, memang anak saya meninggal, tetapi aku lebih akrab denganmu. Memang aku kena musibah, tapi aku tidak pernah sedekat ini denganmu ya Allah.
musibah membawa nikmat itu kan. Jadi kalau orang beriman itu diuji musibah tidak menjerit, diuji kemewahan tidak mabuk. Kalau ada orang mabuk diuji kemewahan, menjerit diuji musibah, orang itu tidak beriman. Orang yang beriman itu tidak membedakan antara musibah dan kenikmatan. Jika diuji kenikmatan, dia istighfar. Jika diuji musibah, dia bersyukur. Masya Allah. Karena itu, antara kenikmatan dan penderitaan, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, nggak ada bedanya. Datang kenikmatan, wah ini hijab membuat aku berjarak dengan Tuhan. Dia tidak terlalu senang. Dia nggak mabuk lah. Diuji penderitaan, ya ini surat cinta Tuhan. Aku dijewer, berarti aku harus lebih dekat lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku peringatan. Enak tuh. Tapi kalau ada orang menjerit pada saat diuji musibah, mabuk pada saat diuji kemewahan, itu tandanya orang itu tidak beriman. Tidak menempuh siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu nikmat. An'amta alaihim. Kenapa an'amta alaihim? Tidak fluktuatif. Fluktuatif yang turun naik. Ya. Kalau diuji kemewahan, mabuk di atas, itu al-maghdub. Mabuk itu sifat al-maghdub, dimurkai. Tapi kalau dia menjerit pada saat diuji musibah di bawah, maka itu ad-dhalin. Jadi ada definisinya ulama tafsir seperti itu. Al-maghdub itu fluktuatif. Apa itu fluktuatif? Ketika ia diuji kemewahan, mabuk. Ketika diuji penderitaan, menjerit di bawah. Waladhalin itu zigzag. Bunglong. Ketika dia ke A, aku kan tim sukses. Sejak dulu bapak saya memang selalu partai Anda. Tapi begitu ketemu si B, kita kan anak muda, bos. Ya, harus satu paham kita. Begitu ke C, kita kan santri, ya. Yang paling bagus siapa? Oh, idealisme kita kan. Jadi dia ada di mana-mana, nggak punya pendirian. Itu namanya ad-dhalin. Kalau al-maghdub turun naik di atas, mabuk pada saat diuji kemewahan, menjerit pada saat diuji penderitaan. Jadi hidupnya turun naik. Bagaimana bisa nyampe kalau tali penyelamat itu dipakai turun naik? Nggak sampai ke batang seberang sekali kan. Sungai Walanai. Ini banjir nih. Tali kita itu cukup untuk mengikatkan ke pohon seberang sana. Penyelamat. Tapi karena talinya turun naik ke atas, nggak sampai ke batang pohon di seberang. Mati kita, nggak ada tali penyelamat. Itu al-maghdub. Satu lagi, talinya nggak nyampe ke seberang. Kenapa? Dipakai zigzag. Kanan, kiri, kanan. Dia ke kanan menjadi kanan. Dia sama preman jadi preman. Dia sama ustadz jadi ustadz. Dia si A menjadi si A. Dia nggak ada pendiriannya. Itu ad-dhalin. Nah, sedangkan santri jalurnya itu adalah siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Tidak turun naik dan tidak kiri kanan. Itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Nikmat itu kalau kita istiqamah jalan lurus. Tali kita sudah sampai ke batang seberang sungai, aman kita. Karena itu anak-anakku semua, tempuhlah jalan yang lurus, tali penyelamatnya, sampai ke batang pohon seberang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, bentangkanlah talinya, penyelamatannya, sehingga kita bisa menyeberang sungai tanpa kecelakaan hanyut di dalam sungai kehidupan ini. Itulah hakikat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan
yang lurus, tidak mabuk pada saat diuji kemewahan, tidak menjerit pada saat diuji musibah, ya, tidak larut kalau berjumpa dengan calon A, dan tidak hanya juga kalau berjumpa dengan calon B. Kita memiliki diri sendiri, self-assertive, maka inilah nanti orang yang menjadi mahal di dunia, mahal di akhirat. Semoga ada manfaatnya anak-anakku semua. Perhatikan sekali lagi, udah uni lebih penting daripada astajib lakum bagi seorang santri. Maka itu berusahalah naik kelas. Kalau orang awam, ad-du'a bilisanil maqal. Kalau santri, ad-du'a bilisanil hal. Kalau di atasnya santri, seperti As'adiyah, Al-Ikhlas, insyaAllah, sudah naik kelas 3, advance. Ad-du'a bilisanil isti'adad. Apapun yang Allah berikan, syukuri. Syukuri apa yang ada. Nah, itulah yang paling indah. Surga datang menjemput lebih awal di dunia ini. Jadi kita merasakan surga sebelum waktunya. Kalau kita sudah berada pada posisi ad-du'a'u bil isanil isti'adad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas pencerahan Alenandra Guruta kepada kita semua. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan bersama. Inti dari hikmah yang disampaikan oleh Guruta pada subuh hari ini, pada pagi hari ini. Pertama, bahwa ada dua sikap dalam berdoa. Ya, Andre Guruta rupanya pagi ini masih banyak memperbincangkan tentang hakikat doa itu. Dua sikap dalam berdoa yang beliau sampaikan tadi, yaitu apakah kita mengutamakan aspek doanya, ataukah sikap yang kedua mengutamakan berdoa sambil mengharapkan pengabulan doa itu sendiri. Beliau tadi memberikan gambaran kepada kita peringkat doa seseorang. Yang pertama, ad-du'a'u bilisanil maqal. Kalau seperti ini sikap kita dalam berdoa itu masih pada level doanya orang awam. Yang kedua adalah ad-du'a'u bilisanil hal, afsahu bilisanil maqal. Ini harapan Guruta setidaknya seperti ini cara bersikap atau cara berdoanya para santri. Ada peringkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ad-du'a'u bilisanil isti'dad, afsahu minad du'a'i bilisanil hal. Sejatinya seorang santri di dalam berdoa menggunakan sikap isti'dad ini. Saya kira ini yang yang sempat dulu saya sampaikan. Insya Allah pada pengajian kita yang akan datang akan disampaikan secara rinci, karena kita tahu posisi Guruta ada di waktu Indonesia bagian barat. Itu artinya bahwa Guruta barangkali belum melaksanakan sholat subuh. Terima kasih sekali lagi kepada Andre Guruta. Mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan usia, keberkahan kesehatan, sehingga kita masih bisa dituntun, diajar, dibina, dan lain-lain sebagainya. Baik, kepada Bapak Ibu para hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pengajian kita pada pagi hari ini, semoga saja nanti masih tetap istiqomah untuk bisa mengikuti pengajian-pengajian berikutnya. Terima kasih atas kesempatan, atas partisipasi aktifnya pada pengajian kita hari ini, dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.